Halo pemirsa, Komisi Anti Rasuah KPK melakukan operasi tangkap tangan yang menyasar sejumlah pejabat nakal dan kali ini menyasar 8 pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Komisi Anti Rasuah KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan OTT yang menyasar sejumlah pejabat nakal, kali ini menyasar 8 pejabat di Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Penangkapan yang dilakukan KPK akhir pekan ini berhasil menjaring 8 pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ke-8 pejabat tersebut sudah tiba di Jakarta guna diproses lebih lanjut. Sementara terkait identitas yang diamankan, KPK disebut terdiri dari 3 anggota DPRD, Kepala Dinas PUPR hingga sejumlah ASN dari lingkungan pemerintah. KPK juga masih mendalami kasus dugaan korupsi dalam OTT ini. Ya, dan kita akan langsung bergabung dengan KPK untuk mengikuti keterangan pers terkait penangkapan sejumlah pejabat dari Oku, Sumatera Selatan berikut ini. Beberapa alat komunikasi serta barang bukti elektronik lainnya. Jadi untuk uang yang 1,5 yang sudah diserahkan di awal, itu sebagian digunakan untuk kepentingan NOP, sebagian masih ada, dan sebagian sudah digunakan untuk pembelian 1 unit mobil merek Toyota Fortuner. Kemudian para pihak dimintai keterangan di Polres Batu Raja Oku dan Polda Sumatera Selatan. Kemudian tadi pagi sudah berangkat dan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Tadi malam atau tadi pagi sudah dilakukan proses ekspos perkara yang dihadiri oleh pimpinan, kemudian Kedeputian Penindakan. Berdasarkan hasil ekspos tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk MFZ dan ASS selaku pihak swasta diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ada 2 klaster, ada pihak penerima dan ada pihak pemberi. Penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap 6 tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 4 April 2025 terhadap 3 tersangka yaitu FJ, MFR, dan UM ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Kelas 1 Jakarta Timur di Gedung KPK C1. Sedangkan tersangka NOP, MFZ, dan ASS
ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada, Kafling 4, Jakarta Selatan. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dukungan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Oku, termasuk juga yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk juga dukungan dan bantuan dari Polda Sumatera Selatan dan Polres Batu Raja, Oku. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, kepada seluruh anggota legislatif yang masa jabatannya masih baru, yang baru dilantik juga beberapa waktu yang lalu. Ini merupakan, menurut saya, adalah hal yang harusnya menjadi perhatian bagi para pejabat eksekutif dan legislatif semuanya untuk tidak melakukan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan ya untuk kepentingan pribadi yang tentunya berdampak kepada aspek penegakan hukum ya seperti yang dialami oleh Nop dan kawan-kawan ini. Kami berharap bahwa seluruh kepala daerah, kemudian anggota legislatif ya tetap menjaga integritasnya, tidak memanfaatkan kepentingan dengan melakukan perubahan-perubahan APBD dengan memasukkan pokir yang akhirnya menurunkan ya kredibilitas daripada pemerintah daerah itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada juru bicara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penyidik bisa. Akan ditunjukkan ya barang bukti oleh penyidik. Ya, jadi barang buktinya sebagaimana pada saat dilakukan penyitaan, ini adalah tas yang digunakan oleh para tersangka ya dengan maksud untuk disimpan dan akan dibagikan. Dikeluarin aja. Disusun aja.
Ke informasi berikutnya, dalam kasus lainnya, KPK menetapkan 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten BJB. Salah satunya Dirut BJB Yudi Renaldi. Para tersangka bersekongkol menyunat anggaran iklan 400 miliar rupiah. KPK akhirnya mengumumkan 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten atau BJB. 3 tersangka dari internal Bank BJB termasuk Dirut Yudi Renaldi serta 2 orang pihak swasta. Korupsi berawal saat BJB menempatkan anggaran iklan 409 miliar melalui kerjasama 6 agensi yang ditunjuk Dirut BJB. Namun ternyata realisasi iklan yang dibayarkan hanya sekitar 100 miliar rupiah. Suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun kurang lebih 222 miliar. Sebelumnya KPK menggeledah 12 lokasi termasuk rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB di Kota Bandung. KPK menyita sejumlah dokumen, deposito 70 miliar rupiah, kendaraan dan aset tanah bangunan. KPK juga akan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi kunci dalam perkara rasuah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat. Penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara tahun 2020 hingga 2024 saat masih bernama Kominfo. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo pada tahun 2020 hingga 2024. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Suryat Putra, pada tahun 2020, pejabat Kominfo bersama dengan perusahaan swasta diduga melakukan pengkondisian memenangkan PT AL dengan nilai kontrak mencapai 60 miliar. Meski telah menghabiskan anggaran mencapai 1 triliun rupiah, tetapi pelaksanaannya tak sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Komdigi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Penyidik mencita beragam barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai, pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan serta barang bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi AKO. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdigi digeledah Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Meski demikian, Nezar mengaku tidak tahu menahu soal kasus tersebut meski ia sudah menjabat sebagai Wamen sejak 2023. Ya, kita serahkan aja ke proses hukum ya. Karena itu kan terkait dengan kasus BDNS dan itu follow up-nya. Jadi ya kita serahkan pada proses hukum. Pak, tapi ini kan terjadinya lokusnya itu kan terjadi saat Bapak sudah menjadi Wamen di yang sebelumnya itu ya Pak ya, di kabinet sebelumnya. Nah itu apakah Bapak sebelumnya tidak pernah tahun 2020 ke 2024. Nah itu kan masih bersinggungan gitu Pak sama zaman Bapak di kabinet sebelumnya. Apakah sebelumnya Bapak tidak pernah mencium ada korupsi gitu, ada Nah, itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat aja di pemeriksaan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mencatat korupsi diduga mulai pada tahun 2020. Komdigi yang saat itu bernama Kominfo melakukan pengkondisian tender untuk mengangkat PT AL sebagai kontrak saat itu mencapai 60,378 miliar rupiah.
Pada tahun 2021, PT AL kembali menangkan tender PDSN dengan nilai kontrak mencapai 102,671 miliar rupiah. Di tahun 2022, Kominfo kedapatan menghilangkan salah satu syarat pemenang tender. Hal ini dilakukan supaya tender dimenangkan PT AL. Dinilai kontrak PDSN di tahun ini mencapai 188,900 miliar rupiah. Lagi dan lagi, PT AL menangkan tender PDSN tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, nilai kontrak mencapai 350,959 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024, nilai kontraknya mencapai 256,575 miliar rupiah. Sementara total anggaran pengadaan proyek PDSN mencapai 959,485 miliar rupiah. Padahal PT AL tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Akibatnya pada Juni 2024, serangan ransomware terjadi dan beberapa layanan tidak bisa digunakan. Tak hanya itu, serangan ini juga menyebabkan bocornya data diri penduduk Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto geram dengan banyaknya para koruptor yang maling uang negara. Prabowo bahkan menegaskan dirinya akan membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil agar para pembajak uang negara tidak bisa kabur. Koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Mabes Polri berjanji akan menindak tegas AKBP Fajar Widyadharma Lukman, ex-Kapolres Ngada tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Polri menegaskan akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan transparan. Ya, inilah AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngadah dan sekarang dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Tersangka dihadirkan di Mabes Polri dan akan segera menjalani sidang etik dan pidana. Yang memprihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban, 3 diantaranya masih di bawah umur, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lainnya berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi dari peristiwa ini. Cukup ya, rekan-rekan. Kita bisa mulai. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwatprof.
dan langkah-langkah yang telah dilakukan, yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengomentari hukuman yang tepat untuk mantan Kapolres Ngada, yaitu 3 hukuman sekaligus. Hal tersebut disampaikan Natalius Pigai usai mengisi kuliah umum di Universitas Nomensen, Medan, Sumatera Utara. Ada 3. Yang pertama adalah hukuman disiplin pencopotan jabatan, yang kedua pidana, yang ketiga adalah kode. Kementerian Sosial akan memberi pendampingan kepada korban pelecehan dari ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Tak hanya menyiapkan rumah aman, Kemensos juga berdiskusi dengan pihak terkait perihal rehabilitasi terhadap korban. Kita ada di sana kan pendampingan ya dari sentra kita yang di sana. Jadi pasti kita lakukan pendampingan ya. Kita akan siapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu residensial, kita siap sentra kita. Tapi yang jelas Kementerian Sosial akan berdiskusi dengan para sesepuh di sana, para tokoh-tokoh di sana, bagaimana merehabilitasi. Kembali bersama kami, pemirsa. Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan disertai suara dentuman dengan amplitudo maksimum yang cukup kuat mencapai 30,4 mm membuat warga berhamburan keluar rumah. Angke balik. Abuna biko nang kano. Kemari madok. Iya. Pas tengah-tengah. Inilah erupsi yang kembali terjadi dari Gunung Marapi pagi tadi. Radius 5 km di belakang rumah warga terlihat kawah yang berada di puncak Gunung Marapi mengeluarkan asap tebal membumbung ke langit. Warga Sungai Pua, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berhamburan keluar rumah saat mendengar suara dentuman letusan Gunung Marapi. Kolom abu letusan berwarna pekat tertiup angin condong ke arah utara. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 30,4 mm. Dan durasi erupsi selama lebih kurang 45 detik. Gunung Marapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda wilayah Madiun, Jawa Timur mengakibatkan banjir di sejumlah desa di 6 kecamatan. Seorang warga yang sedang sholat maghrib dilaporkan hilang, hanyut saat rumahnya yang berada di pinggir sungai roboh terbawa arus. Informasi lur, nganduk banjir bandang ki, Koalas, Etan. Tertek Rombang, jalur Madiun. Inilah video amatir warga yang merekam derasnya banjir dengan ketinggian 50 hingga 70 cm yang melanda sejumlah wilayah di Madiun, Jawa Timur. Hujan deras yang terjadi sejak Sabtu sore membuat sejumlah desa dilanda banjir saat warga akan melaksanakan sholat tarawih. Luapan air sungai masuk ke rumah warga dan jalan raya penghubung antar desa dan kecamatan. Banjir bandang di Songanduk. Hati-hati yang menuju. Bahkan di desa Dagangan, rumah seorang warga yang berada di pinggir sungai roboh. Pemilik rumah, Wahyu Diono, yang sedang melaksanakan sholat maghrib, hilang, hanyut bersama sebagian bangunan rumahnya. Menurut anak korban, kejadian berlangsung cepat. Yang terdengar hanya suara gemuruh dan kemudian diketahui lokasi korban sholat telah hanyut ke sungai berarus deras. BPBD Kabupaten Madiun berupaya melakukan pencarian terhadap korban, namun terkendala kondisi arus air yang cukup deras. Pada saat sholat maghrib itu ada salah satu tanggul atau talud di sisi jembatan itu terjadi longsor ambrol karena tergerus air sungai Brangkal. Korbannya dari penghuni rumah ada 1 orang. Kebetulan tadi beliau sedang melaksanakan sholat maghrib, di mana bangunan yang di dalam rumah itu yang ruang musola yang digunakan untuk tempat sholat itu memang berada di atas pelengsengan. Hingga saat ini sejumlah rumah warga masih terendam. Warga pun membersihkan rumahnya serta mengungsi ke musola setempat.
Data BPBD Kabupaten Madiun menyebut saat ini ada 6 kecamatan terdampak banjir meliputi Gemarang, Kare, Wungu, Dagangan, Madiun, dan Balerejo. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Sungai Citarum membuat jalan penghubung kota dan kabupaten di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung terendam banjir hingga mencapai kedalaman 70 cm. Aktivitas lalu lintas pun lumpuh, tidak ada kendaraan yang bisa melintas genangan banjir. Dan banjir kali ini merupakan banjir terbesar dari banjir sebelumnya yang merendam Dayakolot, Kabupaten Bandung. Akibatnya kendaraan baik roda 2 dan roda 4 tidak bisa melintas di jalur ini. Arus lalu lintas terpaksa diputarkan melewati Balai Endah agar pengguna jalan terhindar dari banjir. Lebih dari 2.000 warga terdampak banjir di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 2 meter, membuat sejumlah warga termasuk lansia harus dievakuasi dengan perahu karet. Petugas gabungan mengevakuasi lansia korban banjir Dusun Bunter, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Selain sang nenek, ada puluhan warga yang turut dievakuasi petugas. Menurut salah satu warga, kawasan tersebut langganan terjadi banjir. Namun kali ini merupakan yang terparah, bahkan ketinggian air ada yang mencapai hampir 2 meter. Sementara itu banyak pula warga yang masih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya meski tanpa penerangan. Makanya barusan kami paksa mau nggak mau ya, soalnya debit airnya udah makin tinggi, sama di sana udah nggak ada stok makanan, air bersih buat minum juga udah nggak ada. Segimana banjirnya teh? Penting. Kalau nggak salah tadi tuh ada ya 1,8. Oh, hampir 2 meter ya? 2 meter ya. Pihak Pemkab Sumedang mendata sebanyak 260 kepala keluarga dan 2.000 jiwa di 4 desa Kecamatan Cimanggung, Sumedang terdampak banjir. Air minum mana? Desa Cianjuang dan Desa Sukadana menjadi lokasi terparah dengan ketinggian air hingga 177 cm. Ini masih sedang proses evakuasi, ada beberapa wilayah dan lansia yang harus kita evakuasi. Total berapa kak? Kemarin hampir 2.000 jiwa kita itu 2 desa. 263 kakak. 263 kakak. Dengan kurang lebih hampir 2.000 jiwa total dari 4 desa. Pemkab Sumedang berencana menetapkan status tanggap darurat bencana banjir Cimanggung. Sementara BPBD menyiapkan sejumlah titik pengungsian dan dapur umum di kantor Kecamatan Cimanggung. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia resmi mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Keputusan ini membuka peluang bagi 600.000 pekerja migran untuk bekerja di Arab Saudi dengan skema penempatan yang telah diperbarui. Pemerintah berencana mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi setelah 10 tahun berlangsung. Dengan demikian, Indonesia bisa kembali mengirimkan pekerja ke negara tersebut. Pencabutan moratorium telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo dan meminta agar disiapkan pelatihan yang memadai sebelum proses pengiriman TKI ke Arab Saudi. Di sisi lain, Kerajaan Arab Saudi juga menjamin perlindungan PMI dan berjanji akan memberi gaji yang lebih baik dari sebelumnya. Kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah sangat setuju, dan kita ketahui bahwa pada kesempatan ini memang Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 job order, 600.000 orang untuk dikirim di sana, terdiri dari 400-an ribu domestik, pekerja lingkungan rumah tangga, yang 200 sampai 250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal. Dan kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah setuju dan
meminta kepada kami untuk menyiapkan skema pelatihannya. Moratorium atau penangguhan pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 2015. Keputusan ini diambil karena pemerintah menilai Arab Saudi tidak memiliki aturan yang bisa melindungi pekerja migran Indonesia saat bekerja di sana. Akibat moratorium, sedikitnya 25.000 orang pekerja setiap tahun nekat berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso kunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok jelang Lebaran. Di sana Mendak juga memeriksa keberadaan minyak kita. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok jelang Lebaran. Kunjungan Mendak kali ini untuk memastikan bahwa pasokan bahan pokok aman dan terkendali selama bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri. Mendak Budi pun mengungkapkan harga bahan pokok terpantau normal. Di antaranya harga daging ayam Rp26.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000 per kilogramnya. Dalam sidak tersebut, Mendak Budi juga membeli minyak goreng minyak kita 1 liter untuk dilakukan pengecekan apakah isi dalam kemasan sesuai dengan informasi takaran volume dalam kemasan. Setelah dilakukan pengukuran dengan gelas ukur, isi kemasan sesuai dengan informasi takaran. Harga minyak kita juga sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp16.000 per 1 liter. Jadi cenderung harga-harga normal. Dan tadi kita lihat banyak ibu-ibu yang belanja untuk persiapan Lebaran. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, kepada KL, kepada instansi terkait, Satgas Pangan, dan semua kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya. Kita bersama-sama menjaga barang-barang ini terutama menghadapi Lebaran. Jadi kita akan terus kontrol secara rutin harga-harga di seluruh Indonesia agar pasokan terjamin, kemudian harga juga stabil . Diketahui sidak dilakukan untuk memantau pergerakan harga bahan pokok di pasar, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta terus meningkatkan fasilitas jelang mudik Lebaran, salah satunya dioperasikannya kembali Terminal 1B untuk melayani penerbangan domestik. Pengoperasian terminal tersebut untuk mengurai kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah 6 tahun tidak digunakan imbas pembatasan penumpang karena COVID-19, mulai Sabtu, pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengoperasikan kembali Terminal 1B. Suasana Terminal 1B hari ini dipadati sejumlah penumpang penerbangan domestik. Pengoperasian kembali Terminal 1B sebagai peningkatan fasilitas jelang arus mudik yang diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah penumpang. Menurut pengelola Bandara Soekarno-Hatta, jelang arus mudik Lebaran, pengelola bandara memindahkan pengoperasian maskapai Citylink dari Terminal 3 ke Terminal 1B, hal ini untuk keseimbangan jumlah penumpang di terminal. Baik, sesuai lokasi kita berada, salah satu yang kita lakukan menjelang arus mudik adalah melakukan rebalancing terminal, baik dari sisi kapasitas dan juga rebalancing musim udara. Nah, salah satunya adalah per hari ini penerbangan Citylink sudah berpindah ke Terminal 1B ini. Nah, di Terminal 1B ini tentunya Citylink biasanya sehari melayani kurang lebih 18.000 penumpang, artinya di Terminal 3 berkurang sejumlah itu. Ya, Kementerian Perhubungan memprediksi potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini mencapai 146 juta jiwa atau setara dengan 52% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu puncak arus mudik sendiri diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran atau 28 Maret 2025 mendatang.
Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Pemerintah memperkirakan pergerakan pemudik sudah akan mulai pada 21 Maret 2025 meskipun kebijakan pembatasan kendaraan baru berlaku pada 24 Maret. Puncak arus mudik sendiri diprediksi terjadi 3 hari jelang Lebaran atau 28 Maret 2025 mendatang. Jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan dari sebesar 52% atau sebesar 146,48 juta dengan tujuan sebagian besar dalam merayakan Idul Fitri atau sebesar 62,6%. Pilihan utama untuk responden untuk memilih moda angkutan selama liburan adalah mobil pribadi sebesar 23%, bus sebesar 16,9%, kemudian dilanjutkan kereta api 16,1%, pesawat 13,5%, dan sepeda motor sebesar 8,7%. Kementerian Perhubungan bersama Polri telah menetapkan sejumlah titik pantau untuk memantau arus lalu lintas di titik-titik kritis seperti Pelabuhan Merak, Tol Cikampek Utama, dan jalur-jalur arteri. Untuk mengurangi lonjakan pemudik saat arus balik, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol pada tanggal 3, 4, 8, dan 9 Mei 2025. Menhub menyebut kebijakan ini telah disahkan melalui surat keputusan bersama antara Kemenhub, Korps Lalu Lintas, dan Jasa Marga. Kementerian Perhubungan juga memastikan kondisi cuaca menjelang dan saat mudik masih terpantau kondusif berdasarkan pantauan BMKG. Namun, seluruh pihak terkait akan terus melakukan pemantauan dan kesiapsiagaan jika terjadi perubahan cuaca yang dapat menghambat perjalanan pemudik. Dari Jakarta, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert akan menjalani laga krusial kontra Australia. Seluruh pemain terbaik Indonesia dijadwalkan tiba di Sydney Senin besok, dan untuk membahas peluang Garuda mencuri poin dari kandang Australia, sudah bersama kami pengamat sepak bola Roni Pagemanan atau Bung Ropan. Selamat sore, Bung Ropan. Selamat sore, Jiro. Salam olahraga, salam sepak bola, Bung. Salam olahraga, ya. Kita tahu tadi persiapan ya, hari ini sudah satu demi satu berjalan. Tapi yang menarik tadi ada cek kesehatan, Bung. Ya beberapa tadi disebutkan ready. Tapi banyak yang juga mengkritisi sebenarnya bagaimana satu tim itu harusnya punya banyak waktu untuk latihan bersama. Karena ini kan teamwork, it's not something personal, bukan seperti badminton yang hanya 2 orang. Kalau ini Anda melihatnya seperti apa, Bung Ropan? Nggak, sebenarnya ini biasa ya terjadi. Kalau di FIFA Matchday itu, di mana semua pemain itu bermain di luar negaranya. Seperti sekarang Indonesia, timnas kita banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa, ya. Jadi masa kumpulnya itu hanya pasti 3-4 hari. Jadi tidak cukup untuk semua. Dan ini berlaku untuk semua tim yang ada dimanapun. Australia juga, 16 pemain dari 26 pemain yang dipanggil oleh pelatih Tony Popovic, itu bermain di Eropa. Dan mereka akan berkumpul nanti mulai besok, kecuali yang bermain di liga mereka, ada 10 orang itu langsung berkumpul. Nah, kita kan 8 tadi. Jadi saya pikir ini sesuatu yang biasa. Waktu zaman STY juga begitu terjadi. Cuma kan sekarang sudah mereka punya chemistry yang baik, Juno. Kenapa? Makanya Kluivert itu dalam pengumuman pemain, dia tidak banyak merubah. Hanya satu nama baru yang masuk, Septian Bagaskara. Selebihnya adalah pemain-pemain lama. Dia nggak bisa untuk dalam waktu yang singkat ini mengambil pemain-pemain yang belum ada chemistry-nya. Kalau pemain-pemain yang sebelumnya kan semua sudah satu di dalam tim. Jadi kalau mereka sudah enak. Paling-paling ketambahan 4 yang diambil sumpah kemarin oleh Romani di London. Kemudian ada 3 di Italia yang disumpah kan, Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupesi. Itu aja. Oke, jadi sebenarnya Kluivert pun sudah paham ya Bang kalau bicara chemistry. Tadi cuma ada 1 penambahan baru dari yang formasi lama. Kurang lebih seperti itu ya Bung Rovan ya. Nah, Bung, kalau kita lihat juga ada 3 pemain naturalisasi tambahan ini. Anda melihat peluang dengan 3 amunisi baru ini seperti apa? Saya kira mereka datang pada waktu yang tepat ya. Di saat kita menuju ke Sydney dalam pertandingan krusial tanggal 20 nanti, itu kita tidak punya Ragnar Oratmangun yang akumulasi kartu 2 kali dan Justin Hubner. Nah, mereka masuk 3 ini dengan posisi yang berbeda. 1 penjaga gawang, 1 gelandang bertahan, dan 1 fullback. Artinya ini kuat buat kita untuk mengantisipasi karena Martin Paes itu sudah dapat kartu kuning. Takut dia dapat kartu kuning lawan Australia, tidak ada selevel dengan dia. Nah, ada Emil Audero yang akan masuk untuk menggantikan dia di saat menghadapi Bahrain. Tapi kita berdoa semoga itu tidak terjadi. Dia tidak mendapatkan kartu kuning. Nah, begitu juga di sisi kiri, Dean James. Itu posisinya Calvin Verdong.
yang bermain. Dia juga sudah terancam dapat kartu kuning. Kalau dia kena lagi lawan Australia dalam pertandingan yang keras, saya pikir ini berpotensi Verdong nggak main di kiri. Tapi kita bersyukur kita punya Dean James yang bisa bermain sama bagusnya dengan Calvin Verdong di posisi fullback di bagian kiri. Nah, kita ada gelandang satu yang bagus, Joe Pelupessy. Ketika kita tidak mendapatkan Jairo Radelwelt yang sulit, posisi ini kan penting untuk seorang DM, gelandang yang lebih bertahan. Nah, hadirlah seorang Joe Pelupessy. Sehingga itu yang saya bilang perlu untuk disyukuri kedatangan 3 ini pada saat yang bagus, di saat kita membutuhkan nilai. Karena menurut Kluivert kita tidak boleh kalah, paling tidak itu draw kalau kita bisa mencuri kemenangan. Kalau kemenangan luar biasa buat kita. Bung Ropan, kalau sesuai dengan target. Kalau bicara realistis 1 poin atau 3 poin? Kalau realistis ya 1 poin oke, karena sulit untuk mengalahkan Australia. Bermain di Australia kan sejauh ini baru Bahrain yang coba untuk mencuri mereka kan, tapi selebihnya tidak bisa. Tapi Arab Saudi kan mampu menahan mereka imbang 0-0 sebelum Arab datang ke Indonesia dan kita hajar Arab 2-0. Jadi peluang itu ada dengan komposisi pemain ketambahan yang saya bilang tadi, Emil, ada Dean, ada Joy. Ini oke. Artinya kalau bicara realistis 1 poin bagus buat kita, karena Jepang masih akan memainkan 2 laga yang sulit di pertandingan terakhir, Arab dan Jepang. Habis Indonesia mereka ke Cina. Makanya Australia itu berusaha keras untuk bisa mengalahkan Indonesia. Itu harga mati buat mereka, karena kalau tidak bisa mengalahkan Indonesia, imbang aja terasa kalah buat mereka. Sehingga ini menguntungkan buat Indonesia. Begitu, Juno. Jadi imbang aja berasa kalah ya untuk mereka ya. Kalah buat mereka. Bung, ini menarik juga, Australia tidak dalam kondisi yang cukup baik. Mereka punya ya banyak pemain ya, badai cedera lah seperti itu dari pemain-pemain Australia. Tapi kita juga, Egy juga cedera, dicoret kan. Anda melihat bahwa sebenarnya apa yang harus kita manfaatkan ketika lawan kita saat ini misalnya Australia, banyak pemain bagusnya yang cedera. Sisi mana yang harus kita manfaatkan, Bung Ropan? Iya, ini di antara banyak pemain mereka yang tidak dalam kondisi fit. Ya, memang Australia tetap adalah Australia tim yang sangat kuat secara kualitas. Tapi mereka bermasalah di belakang. Karena tidak ada kapten kesebelasan mereka, Harry Sauter, ada posisi fullback mereka, Alessandro Sircati, yang main di Parma juga nggak ada. Yang kemudian ada anak muda yang lagi bagus buat mereka sebenarnya diharapkan oleh Tony Popovic tampil. Ya, ada Hayden Matthews. Jadi tidak ada, ini sisi ini yang enak, karena kita punya Ole Romani yang baru kita ambil super di London. Jadi bagus buat kita untuk mengedor pertahanan mereka ketika mereka sedang goyah di belakang. Karena ketidakhadiran terutama kapten mereka yang bermain di Leicester, Harry Sauter, ini memang agak mengganggu bagi Tony Popovic. Karena tidak ada pemain selevel dia. Ada Cameron Burgess yang bisa bermain, tapi mungkin tidak sekuat dia. Dia kuat dalam bola-bola atas, visi bermainnya sangat baik. Ini pasti akan memusingkan bagi Popovic untuk meramu lini belakang mereka yang bermain flat dengan 4 pemain. Nah, ini harus kita lakukan dengan baik. 2 sisi flank kita harus bisa bergerak dengan cepat. Jadi untuk bisa membantu serangan, membuat crossing ke depan ke arah striker kita oleh Romani. Gitu. Baik, Bung Ropan, sebelum kita lanjutkan ini saya coba hadirkan juga untuk Bung Ropan dan pemirsa 30 pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk melawan pertandingan nanti di Australia. Pemain timnas Indonesia telah dipersiapkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain di laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya ada 1 pemain yang resmi dicoret PSSI dari daftar tersebut. Egy Maulana Fikri gagal berangkat ke Australia karena cedera. Kabar Egy cedera sebenarnya sudah mengemuka setelah dirinya absen 2 laga terkini bersama Dewa United di Liga 1. Kebenaran Egy dicoret dari skuad Garuda juga telah dijawab oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Untuk pindah federasi, untuk Joy, Emil, dan Dean sudah tuntas kemarin. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera, jadi 29 yang berangkat. Nah, nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain. Selain itu, sesuai regulasi AFC, Timnas Indonesia diizinkan memasukkan 23 nama diantaranya yang diizinkan masuk daftar susunan pemain saat melawan Australia dan Bahrain. Padahal Timnas Indonesia sudah memanggil 30 pemain yang siap berlaga di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Egy Maulana dicoret, maka ada pemain timnas lagi yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Sementara Justin Hapner dan Ragnar Oratmangun dipastikan tidak bisa tampil saat melawan Australia karena keduanya harus menjalani skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu. Skuad Garuda baru bisa merasakan tenaga Justin dan Ragnar saat menjamu Bahrain di laga kandang nanti. Dengan begitu, 4 pemain timnas yang bakal dicoret pun masih menjadi tanda tanya.
Prediksi sementara nama 4 pemain timnas yang berpotensi dicoret adalah Nadeo Grewinata posisi kiper, Muhammad Ferrari posisi pemain belakang, Hoki Caraka dan Septian Bagaskara pemain depan. Ya, 4 pemain ini gagal masuk lantaran kalah bersaing dengan pemain timnas lainnya. Ya, Bung Ropan, kita lanjutkan tadi beberapa nama yang harus mungkin ya tadi tidak bisa berlaga. Ada Justin juga Ragnar yang karena memang peraturan kartu. Nah, kalau satu mungkin Bung Ropan bicara starting 11 terbaik melawan Australia versi Bung Ropan, siapa nih kira-kira? Kalau bicara starting 11 atau 11 pemain pertama yang akan ditampilkan Patrick Kluivert, di sini saya pilih yaitu Martin Pas di bawah Mistar, kemudian 4 flat karena dia selalu bermain dengan 4-3-3. Kalau ini ya dia tampilkan, itu di bek kanan itu Kevin Dix yang sudah kembali pulih dari cedera, kemudian di kiri Calvin Verdong, 2 bek tengah Mes Hilgers dan Jai Ises, 3 di gelandang kita bisa melihat mungkin ada Ivar, ada Joe Pelupesi dan Tom Haye. Kemudian di depan bisa Dean James, Ole Romani dan Eliano Reinders. Itu menurut saya, kalaupun ada satu pemain kita yang benar-benar bukan dari naturalisasi atau pemain diaspora, Marcelino yang berpeluang untuk ditampilkan karena Kluivert suka dengan pemain ini. Jadi dia yang membuat 2 gol ke gawang Arab mungkin saja bisa ditaruh di gelandang dan ada pengorbanan 1 di antara 3 gelandang yang saya sebut tadi. Entah Joy, Ivar atau Tom Haye. Tapi kalau Tom Haye nggak mungkin. Ya, Ivar kemungkinan yang akan bisa digeser kalau ada perubahan dengan Marcelino masuk untuk berdiri di belakang Ole Romani. Joy Pelupesi pemain yang kuat dalam bertahan, jadi mungkin Joy akan masuk. Begitu kalau di starting 11. Oke, Bung Ropan, terima kasih untuk bincang-bincang sikatnya di akhir pekan ini. Sehat-sehat Bung Ropan, kita doakan yang terbaik untuk timnas. Salam olahraga. Salam olahraga. Pemirsa, aplikator online Grab dan Gojek buka suara soal kriteria penerima bonus hari raya pengemudi dan kurir online. THR akan diberikan sepekan sebelum Lebaran. Mendapat tambahan pendapatan jelang Lebaran. Dalam surat edaran Menaker, besaran bonus hari raya berupa uang tunai sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama setahun terakhir. Tapi tentu tidak semua pengemudi bisa mendapat bonus. Manajemen Grab menyatakan bonus diberikan berdasarkan kinerja pengemudi, juga disesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan. Kriterianya itu mempertimbangkan keaktifan dan kinerja mitra. Nah, komponennya itu ada 1, tingkat order yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, hari dan jam online, dan rating dari pelanggan. Kalau yang namanya bonus hari raya ini harus diberikan kepada semua mitra yang pengemudi yang terdaftar, aktif atau tidak aktif, maka kami dari Grab menyatakan nggak mampu. Selain Grab, manajemen Gojek juga menetapkan kriteria pengemudi yang bisa menerima bonus hari raya, yaitu mitra yang aktif menyelesaikan order, konsisten menyelesaikan trip, dan tidak melanggar tata tertib Gojek. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti apa semarak berburu takjil di kawasan Cikini, Jakarta Pusat? Ada rekan kami, Aulina Yasha di sana. Aulina, apa saja makanan yang disajikan sore ini di sana? Silakan. Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Seperti biasa nih, lagi-lagi saya menemani waktu berbuka Anda dengan melihat-lihat apa saja menu berbuka dan di mana kali ini saya. Kali ini saya berada di Cikini. Nih Juno dan juga pemirsa, mungkin bagi Anda yang sedang berada di sekitar Jakarta Pusat, boleh kita lihat-lihat ke dalam makanan di Ampera Cikini itu ada apa aja sih menjelang berbuka. Mungkin bagi Anda nih yang pengen makanan Sunda, aduh pengen yang pedes-pedes gitu, sambal ini cocok banget pastinya buat jadi rekomendasi buka puasa. Gitu yuk kita lihat ke dalam ada apa aja di masakan Sunda Cikini ini. Ini bisa dilihat ya di layar televisi Anda, Juno dan juga pemirsa. Pengunjung sudah mulai memilih-milih lauk pauk yang nantinya ini digoreng terlebih dahulu baru dihidangkan untuk berbuka puasa. Ini saya mau melihat sini pemirsa, ini ada apa aja kira-kira di sini ya. Ini di layar televisi Anda boleh dilihat. Ini mungkin Jono jangan ngeler dulu ya karena buka puasa masih 1 jam lagi. Ini ada ikan goreng. Wah, ini udah digoreng tapi nanti kalau untuk berbuka puasa ini nanti diangetin lagi Juno. Dan juga ada ayam goreng. Ada pecel lele. Ini juga ikan ini berbagai jenis ya. Ada ikan mas, ada ikan pindang, ada ikan asin, ada juga pepes-pepesan. Ini mungkin bagi Anda nih pemirsa, pepes-pepes, ada pepes ayam, pepes tahu.
Ini enak juga nih untuk berbuka puasa karena lembut-lembut gitu. Makanannya biasanya enak untuk dicocol-cocol sama sambal. Ini juga ada tempe goreng. Nah ini tempe gorengnya belum digoreng ya. Jadi nanti kalau kita ambil ini pasti langsung bisa digoreng. Karena di sini menunya prasmanan. Jadi caranya kita ngambil, ditumpukin di piring, nanti kita kasih ke masnya baru digoreng gitu. Saya mungkin akan sedikit mengajak Anda untuk nanya-nanya sedikit kali ya sama abangnya di sini. Abang boleh sedikit nanya ya tentang ke buka puasa di sini kira-kira ramainya jam berapa? Terus biasanya habisnya jam berapa nih Abang? Boleh disebutin mungkin? Abangnya atas nama Abang siapa? Jajuli. Jajuli, boleh ceritain gimana nih biasanya masyarakat ini antusiasnya gimana sih untuk buka puasa di Ampera 2 Tak ini? Biasanya kalau pas 5:30 udah pada kumpul aja gitu, udah pada ngeboking ya. Biasanya apa aja nih menunya yang paling sering dipilih nih apalagi untuk buka puasa gitu Bang Jajuli? Biasanya cumi, kayak kulit, empal, kayak pepes tahu, pepes jamur. Untuk harganya boleh disebutin mungkin Bang Jajuli ini katanya di sini murah nih makanya suka ramai mulu. Kalau masalah harga mah langsung ya kurang tahu saya. Iya, murah meriah. Ya. Bulan puasa katanya selalu ramai di sini, benar gak sih Bang? Ya alhamdulillah gitu dari dulu memang bulan puasa mah ramai terus. Nah, sambalnya nih katanya Bang, Ampera ini sambalnya punya sambal yang ciri khas. Boleh mungkin disebutin apa aja nih biar pemirsa di rumah, aduh kayaknya datang ke sini deh buat buka puasa. Ada sambal terasi, ada sambal dadakan, itu yang paling jos di sini. Ya. Pemirsa, tadi saya sedikit berbincang dengan Bang Jajuli selaku pegawai di Warung Ampera 2 Tak ini. Ini juga bisa dijadikan rekomendasi pastinya ya untuk Anda dan juga Juno yang mungkin aduh kemana ya buka puasa. Ini bisa banget datang ke Ampera 2 Tak karena ini juga salah satu tempat makan yang bisa dikatakan ini legendaris. Jadi udah lama terkenal nih Ampera 2 Tak ini apalagi bulan Ramadan. Nah kalau gitu Juno dan juga pemirsa nanti saya juga ini mau milih kira-kira saya mau makan apa untuk buka puasa. Kalau gitu kembali ke Anda di studio. Oke, Aulina Yasha terima kasih. Aduh bikin gak sabar mau makan Sunda-Sundaan ya. Terima kasih Aulina Yasha. Selamat bertugas kembali. Baik, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pegawai KBRI Riyadh Arab Saudi melakukan umroh bersama masyarakat Indonesia yang tinggal di Riyadh. Kegiatan umroh ini dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan jemaah. Kita akan melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh Ramadan. Pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh Arab Saudi menyelenggarakan umroh bersama di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di momentum istimewa di mana periode kali ini merupakan periode jumlah jamaah umroh terbanyak dalam satu hari, yang mencapai lebih dari 500.000 jamaah. Kegiatan ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi, meningkatkan ketakwaan, serta memfasilitasi warga negara Indonesia di Riyadh untuk meraih keberkahan Ramadan dengan melaksanakan umroh bersama. Sebanyak 44 peserta yang terdiri dari pegawai KBRI Riyadh dan masyarakat Indonesia di Riyadh ikut dalam pelaksanaan umroh kali ini. Rombongan berangkat dari KBRI Riyadh menggunakan bus menuju Makkah. Sesampainya di Mekah, rombongan melaksanakan umroh dengan penuh kehusyukan meski harus berbagi ruang dengan ribuan jamaah lain dari berbagai negara. Suasana Masjidil Haram yang penuh menambah syahdu perjalanan spiritual para jamaah. Bahwa umroh pada masa Ramadan itu adalah sangat penuh. Apalagi dengar berita bahwa pada tanggal 6 itu jumlah jamaah tercatat sebanyak 500.000 per hari yang datang ke Mekah. Namun itu tidak menyurutkan niat kami bahwa kita mencari keutamaan. Susah atau sulitnya untuk berumroh itu adalah terkait dengan perjuangan kita untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan yang nilainya adalah bila kita melakukan umroh pada bulan Ramadan sama halnya dengan haji. Perjuangannya memang berat, tapi itu akan kita hadapi. Kegiatan ini menjadi bagian upaya dari KBRI Riyadh untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kekeluargaan di kalangan masyarakat Indonesia di Arab Saudi, khususnya pada bulan Ramadan ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, dan langsung untuk mengetahui bagaimana suasana dan keunikan Ramadan di Turki, kami akan berbincang dengan diaspora yang tinggal di Turki. Sudah bergabung bersama kami Zuhal Azam, mahasiswa asal Indonesia di Turki. Assalamualaikum Zuhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jakarta. Di sana pukul berapa saat ini, Zulham? Sekarang di Istanbul pukul 1.19. Oke, jadi masih long way to go ya untuk berbuka puasa ya. Oke, kalau tadi kita lihat bagaimana suasana kemeriahan Ramadan, termasuk di buka puasa bersama tadi di Istanbul University. Boleh diceritakan nggak Zuhal, bagaimana pengalaman Ramadan sejauh ini untuk Zuhal sendiri? Baik, terima kasih banyak Mas. Kebetulan juga saya di Istanbul itu sudah jalan di tahun ketiga, dan selama 3 tahun itu saya melihat bahwasanya memang masyarakat Turki itu sangat-sangat mencintai berbagi dalam perihal berbuka puasa. Nah, kita juga bisa lihat dari beberapa diaspora Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya, mahasiswa-mahasiswa internasional, itu selalu diundang untuk berbuka puasa bersama oleh beberapa lembaga wakaf. Dan yang memang sangat menarik itu sebenarnya banyak dari lembaga wakaf yang ada di Turki sendiri, mereka memberikan secara cuma-cuma, secara gratis untuk kegiatan buka bersama ini. Itu sangat luar biasa. Oke, jadi ciri khas berbagi mereka tuh luar biasa. Berarti kalau kita lihat bagaimana sebenarnya teman-teman di sana berpuasa, jadi banyak sekali kadang buka-buka bersama yang gratis seperti itu ya, Zuhal ya? Iya, bener banget. Jadi ya tidak perlu khawatir ya untuk mungkin cari takjil atau segala macam. Nah, tapi kalau kita lihat juga Zuhal, kan saya tahu banyak saudara Indonesia kita yang tinggal di sana, sekolah, bekerja gitu. Gimana komunitas Muslim di sana, komunitas Indonesia sendiri? Biasanya aktivitas? Untuk komunitas Muslim sendiri itu ada beberapa dari mahasiswa itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Untuk yang dari masyarakatnya itu juga punya pengajian biasanya Mas. Nah, yang menariknya itu ketika di malam Lailatul Qadar biasanya masyarakat Turki itu teman-teman dari masyarakat Indonesia ikut menghadiri malam-malam Lailatul Qadar itu. Jadinya yang membuat di sini begitu menarik juga terjadi ketika di malam Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar itu berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kan biasanya kita meyakini bahwasanya 10 hari terakhir saja. Kita belum jelas di malam apa saja. Nah, di Turki sendiri itu mereka meyakini bahwasanya malam Lailatul Qadar itu sudah pasti di malam 27 Ramadan. Nah, di malam ini biasanya diaspora Indonesia, masyarakat Indonesia membuat sebuah pengajian untuk sahur bareng juga, mulai dari setelah Isya, setelah sholat tarawih berjamaah, beriktikaf bersama, beriktikaf berjamaah sampai sahur tiba. Itu biasanya yang dilakukan diaspora Indonesia. Jadi mereka sudah punya tadi ya keyakinan bahwa 27 Ramadan itu Lailatul Qadar. Kalau kita kan 10 terakhir ya, random lah seperti itu ya. Iya, benar. Oke. Nah, kalau makanan nih, kita bicara takjil. Kalau di Indonesia kan kita makannya biasa ya, Zuhal ya. Ada gorengan, lontong gitu ya, ada kurma, terus es gitu. Kalau di sana gimana Zuhal? Makanan khasnya seperti apa di Turki? Kalau di Turki sendiri biasanya untuk hidangan buka puasa bersama itu diawali dengan makan-makanan manis pastinya Mas. Biasanya dengan kurma, dengan manisan, kemudian dilanjutkan dengan sop. Sop di sini biasanya dikenal dengan corba ya. Kita nyebutnya corba. Nah, setelah corba itu untuk makan corba ini biasanya dibarengi dengan roti. Rotinya di sini biasanya disebut dengan Ramazan pidesi. Itu khas dibuat dan dimakan ketika bulan Ramadan saja. Nah, setelah itu baru makanan hidangan utamanya. Biasanya kalau untuk hidangan utama nggak ada yang spesial. Biasanya makanan-makanan khas Turki seperti biasa, seperti kebab, kofte, dan juga makanan-makanan tahuk lainnya. Oke, baik. Jadi mereka lebih ke manis-manis ya ketika bukanya ya. Iya, benar banget. Itu tadi roti seperti itu. Kalau kita kan lebih agak gurih mungkin ya. Ya ada manisnya juga ya, tapi gurih. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini saya tahu juga bahwa Zuhal di sana juga kalau Ramadan itu ada banyak hiasan-hiasan yang lampu-lampu di masjid ya. Kita lihat bareng-bareng nih ya, Zuhal, berikut pemirsa.
Saat matahari tenggelam di Istanbul, langit malam di Turki semarak dengan seni yang unik. Mahya merupakan tradisi merangkai pesan dan desain keagamaan antara menara selama Ramadan. Adalah Kahraman Yildiz yang selama setengah abad menjaga bentuk seni ini. Pria 68 tahun ini membuat karya yang mengandung pesan untuk umat muslim saat Ramadan. Seni Mahya berasal dari zaman Sultan Ottoman, diperkirakan berusia 400 tahun. Aslinya, cahaya dibuat dengan lilin minyak. Namun sayangnya tidak ada calon penerus membuat masa depan tradisi Mahya di ujung tanduk. Sinemanın, gazetelerin olmadığı bir dönemde mahyalar vardı görsel yayın olarak. Bütün insanlarımız akşamları cami gezerek mahya mesajları okurlardı. Bu mesajlardan herkes bir feyiz alır. Meski banyak masjid di Turki yang memasang lampu Ramadan, hanya 9 masjid yang memanfaatkan keahlian Yildiz. Ia pun berharap seni berusia 400 tahun ini tidak berakhir dan dengan senang hati mewariskannya ke generasi muda jika mereka bersedia. Ya, Zuhal, tadi seni Mahya ya. Kalau kita lihat, memang apakah di sana, Zuhal, dari pengalaman Zuhal, masjidnya memang bersolek seperti tadi ya? Ada lampu. Kalau di sini kan mungkin ya tetap bersolek, tapi tidak semeriah di Turki. Seperti apa, Zuhal? Oke, untuk seni ini sendiri memang membuat para masyarakat luar negeri khususnya itu memang membuat menarik ya, Mas. Jadi biasanya hiasan-hiasan lampu-lampu yang berkelap-kelip itu ditaruh di antara menara satu dengan menara yang lain. Nah, di situ tulisan-tulisan yang bagus, tulisan-tulisan selamat datang biasanya diperlihatkan. Nah, biasanya sebenarnya juga bukan hanya di malam bulan Ramadan. Jadinya memang kegiatan menghias masjid itu mereka biasa melakukannya di malam-malam yang luar biasa seperti malam Maulid Nabi, malam Lailatul Qadar dan malam sebagainya gitu. Di sini malam-malam itu sebenarnya benar-benar dirasakan seperti halnya kita melaksanakan hari raya. Memang meriah sekali kalau malam-malam mewah seperti itu. Oke, jadi tidak hanya Ramadan ya, di hari-hari besar Islam juga biasanya malamnya itu udah dihias-hias seperti itu ya, Maya tadi ya. Oke, Zuhal, satu mungkin kalau bicara hal yang paling dikangen, 3 tahun ya sudah Ramadan di sana, apa yang ingin mungkin Zuhal rasakan atau sampaikan kekangenannya untuk Indonesia? Yang pasti makanan Indonesia pasti sangat kangen ya, Mas ya. Pasti banget itu. Karena meskipun di Turki sendiri makanan Indonesia juga ada yang buat, juga ada yang jual dan sebagainya, tapi rasa khas Indonesia-nya masih kurang sih menurut saya. Beda ya? Itu mungkin salah, beda banget rasanya. Apa yang paling Zuhal pengen makan? Pentol-pentolan biasa yang di jalan itu kan di sini nggak ada, Mas. Oke. Seberang kantorku ada, Zuhal. Ya itu yang sangat dikangenin. Baik, itu, Zuhal. Terima kasih, Zuhal. Semoga studinya, sekolahnya cepat selesai, lancar, dan nanti juga bisa pulang ya dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Terima kasih, Zuhal. Sehat-sehat. Selamat berpuasa. Terima kasih banyak.